Aku tahu kenapa kamu ngajak aku ke tempat ini. Kenapa? Pasti kamu sayang-sayangan sama aku kan? Kisah dimulai dengan diperlihatkan dua sejoli yang sedang dimabuk nafsu untuk menyalurkan bakatnya di dalam sebuah mobil. Mereka adalah Ricky dan Rere. Walaupun keduanya sudah memiliki keluarga, tetapi mereka tak peduli dengan semua itu, yang penting hasrat untuk tutumpakannya tersalurkan dengan mantap. Selama 10 tahun lebih, sang istri setia mendampingi Ricky Ashari, dan juga membesarkan anak mereka setiap hari. Rizky dan sang istri pun telah melewati suka dukanya dalam membangun sebuah rumah tangga. Terlebih ketika Rizky dipenjara selama 3 tahun karena terjerat kasus narkoba. Sang istri pun tetap setia, menunggunya sampai Ricky bebas. Namun, diam-diam Ricky malah mendua, main gila dengan Rere sang pemandu karaoke, sehingga Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Kalau sampai kamu gak berani tanggung jawab, aku akan bilang sama istri kamu dan semua keluarga kamu. Tunggu dulu, Re. Jangan dong. Ini kan bisa dibicarakan baik-baik. Ini anak kamu, Ricky. Kamu harus tanggung jawab. Re, tunggu dulu. Halo, Re. mendapat ancaman dari sang selingkuhan, Ricky pun panik bukan kepalang. Rumah tangganya terancam berantakan jika itu semua sampai terjadi. Tak mau rumah tangganya hancur berantakan, Rizky pun langsung pergi menemui Rere untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Namun apa yang terjadi? Karena kesentuh, almelaku, dengan pesombi, ada angin. Rere, aku mau bicara. Ayo kita keluar. Apaan sih, orang aku masih kerja kok. Ayo. Apalagi sih yang mau diomongin, semua tuh udah jelas kalau aku memang hamil anak kamu. Aku nggak percaya kalau kamu lagi hamil. Tolong, jangan usik rumah tangga aku. Ceraikan dia, pokoknya aku nggak mau. Kamu harus ceraikan istri kamu. Ya, emosi Ricky justru makin membara, oleh karena ulah Rere yang semakin menjadi-jadi. Awalnya mengancam akan melapor saja, kini Rere malah menyuruh Ricky untuk segera menceraikan istrinya. Upaya Ricky untuk berdamai ternyata sia-sia saja. Tak mau keluarganya sampai berantakan, Ricky pun akhirnya mengambil tindakan dan memutuskan untuk melenyapkan Rere dari muka bumi ini. Ini semua gara-gara kamu, Re. Coba aja kamu mau berdamai. Aku nggak perlu melakukan ini. Kamu bersiap, Re. Besok harinya, Ricky pun mulai menjalankan aksinya, dengan mengajak Rere untuk berkencan. Namun apa yang terjadi? Beb, kita jalan yuk. Aku kangen banget sama kamu. Kita kencan. Anak aku lagi sakit, jadi maaf ya aku nggak bisa nemenin kamu dulu. Ah, kamu serius? Ayolah. Ya, rencana yang pertama ternyata mengalami kegagalan, karena waktu itu Rere sedang sakit, sehingga membuat Ricky semakin kesal. Usaha yang pertama gagal, Ricky pun tak menyerah begitu saja. Dan di usaha yang kedua, Rere pun akhirnya mau menerima ajakannya. Kamu tuh kalau marah-marah makin gemesin aja. Apaan sih, cubit-cubit sakit tahu. Kita langsung jalan ya. Oke? Kencan pun berjalan sesuai rencana Ricky. Rere pun perlahan abok parah seperti yang diinginkannya. Jelang tengah malam, Ricky kembali membawa Rere untuk jalan-jalan ke sebuah tempat. Setelah sampai di lokasi, Ricky dan Rere pun seperti biasa menyalurkan bakat tutumpakannya di atas mobil hingga bergoyang-goyang. Namun apa yang terjadi? Aku tahu kenapa kamu ngajak aku ke tempat ini. Kenapa? Pasti kamu sayang-sayangan sama aku kan? Yuk, pindah ke belakang. Ayo. Apa sih? Setelah dipastikan tak bernapas lagi, Rizky pun kemudian membawa jenazah Rere untuk dibuangnya. Sepanjang malam, Ricky terus berkeliling mencari tempat yang tepat untuk membuang jenazah tersebut. Namun, tak ada satupun tempat yang tepat menurut Ricky. Hingga keesokan harinya,
Ricky pun sampai di sebuah kolam penangkaran buaya. Ricky pun berencana akan membuang jenazah tersebut di sana. Namun apa yang terjadi? Ya, semua rencananya gagal total. Karena yang tadinya akan dijadikan umpan buaya di sana, jenazah tersebut justru tak tercebur sampai ke kolam, melainkan hanya kandas di pinggir kolam saja. Beberapa hari kemudian, jenazah tersebut akhirnya ditemukan warga, dan segera melaporkannya pada polisi. Berdasarkan hasil olah TKP, identifikasi, dan bukti yang ada dari para saksi, polisi pun akhirnya berhasil mengantongi identitas tersangka. Dan di akhir cerita, Ricky pun akhirnya berhasil ditangkap polisi dalam pelariannya. Atas perbuatannya, Ricky pun akhirnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.